Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi Bapak dosen dan kita semua. Perkenalkan, saya Septian Paung, mahasiswa program studi teknik elektro semester 4, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan dengan judul Identitas Nasional dalam membangun karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Materi ini sangat penting karena identitas nasional merupakan dasar yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, sekaligus menjadi pemersatu di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang kita miliki. Mari kita bahas materi ini secara bertahap. Nah, pada slide ini kita akan membahas beberapa konsep ya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, berikut adalah poin-poin yang akan kita pelajari. Pertama, konsep bangsa sebagai akar sejarah lahirnya identitas nasional. Kedua, pengertian identitas nasional. Ketiga, teori interaksi historis yang menjelaskan proses terbentuknya identitas nasional. Keempat, perbedaan identitas kultural dan identitas kebangsaan. Kelima, wujud simbolik dan filosofis identitas negara. Keenam, itu ada fondasi konstitusi dan wilayah negara. Ketujuh, Pancasila sebagai karakter dan ruh bangsa. Lalu kedelapan, tantangan identitas nasional di era digital dan globalisasi. Dan yang terakhir itu ada nanti kesimpulan dan referensi dari seluruh pembahasan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni bangsa lahir dari persamaan nasib dan cita-cita. Sebelum memahami identitas nasional, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep bangsa. Menurut Ernest Renan, bangsa adalah suatu kesatuan jiwa yang lahir dari keinginan untuk hidup bersama. Artinya, sebuah bangsa terbentuk karena adanya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk bersatu. Sementara itu, menurut Otto Bauer, bangsa merupakan persatuan watak yang lahir karena adanya persamaan nasib. Jika kita kaitkan dengan Indonesia, kedua teori ini sangat relevan. Bangsa Indonesia lahir bukan karena memiliki satu suku, satu agama, atau satu bahasa sejak awal. Indonesia justru terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Namun ada beberapa faktor yang menyatakan atau beberapa faktor yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pertama adalah persamaan nasib, yaitu sama-sama mengalami penjajahan selama ratusan tahun. Kedua, ada keinginan untuk merdeka, yaitu tekad bersama untuk bebas dari kolonialisme. Lalu ketiga ada kesatuan wilayah, yaitu wilayah Nusantara yang terbentuk dari Sabang sampai Merauke. Dan yang keempat adalah cita-cita bersama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, dari sinilah lahir kesadaran sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kira-kira seperti itu. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, yakni anatomi konsep identitas nasional. Selanjutnya kita masuk ke pengertian identitas nasional. Secara sederhana, identitas berarti jati diri atau ciri khas yang membedakan suatu individu maupun kelompok yang lain. Sedangkan nasional berkaitan dengan suatu bangsa atau negara. Maka identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri suatu bangsa yang menjadi pembeda dengan bangsa yang lain. Identitas nasional terbentuk dari nilai-nilai budaya seperti perjuangan, tradisi, bahasa, dan berbagai karakter yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Keberadaan identitas nasional sangat penting karena Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Kita memiliki ratusan suku bangsa, bahasa daerah, dan budaya yang berbeda-beda. Tanpa identitas nasional yang kuat, keberagaman tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan.
Karena itu, identitas nasional berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Kira-kira seperti itu. Kita masuk ke slide selanjutnya. Teori interaksi historis pembentukan identitas. Menurut pandangan sosiologi Robert De Ventos, identitas nasional terbentuk melalui beberapa faktor yang saling berkaitan atau berinteraksi. Faktor pertama adalah faktor primer atau askriptif. Faktor ini merupakan identitas yang sudah dimiliki sejak lahir, seperti suku, agama, bangsa, bahasa, wilayah, dan hubungan kekerabatan. Faktor kedua adalah faktor pendorong. Faktor ini berupa perkembangan komunikasi teknologi dan munculnya sistem pertahanan modern yang memperkuat kesadaran bangsa. Faktor ketiga adalah faktor penarik. Contohnya adalah penggunaan bahasa resmi, berkembangnya birokrasi, dan sistem pendidikan nasional yang mampu menyatukan masyarakat. Faktor terakhir adalah faktor reaktif. Faktor ini muncul sebagai respon terhadap penindasan atau ancaman dari luar. Contoh yang sangat jelas adalah lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928 sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi kolonial. Dengan kata lain, identitas nasional Indonesia tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses sejarah yang panjang. Kira-kira seperti itu. Baru kita masuk ke dimensi ganda identitas, yakni kultural, dan kebangsaan. Nah, identitas nasional memiliki dua dimensi utama, yaitu identitas kesukubangsaan dan identitas kebangsaan. Yang pertama adalah identitas kesukubangsaan atau cultural unity. Identitas ini bersifat alami dan sudah ada sejak lahir. Contohnya adalah identitas sebagai orang Batak, Jawa, Minangkabau, Aceh, dan lain-lainnya. Identitas ini berkaitan dengan budaya, adat istiadat, agama, bahasa daerah, dan hubungan kekerabatan. Sedangkan yang kedua adalah identitas kebangsaan atau political unity. Identitas ini terbentuk melalui kesepakatan bersama untuk hidup dalam suatu negara, yaitu Indonesia. Meskipun kita berasal dari suku yang berbeda-beda, kita memiliki identitas bersama sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian, identitas kultural tidak harus dihilangkan. Justru keberagaman budaya menjadi kekayaan bangsa yang dipersatukan dalam identitas kebangsaan Indonesia. Lalu kita masuk ke wujud simbolik dan filosofis identitas negara. Identitas nasional Indonesia diwujudkan dalam berbagai simbol negara. Pertama adalah bendera merah putih yang melambangkan perjuangan dan keberanian bangsa Indonesia. Kedua adalah bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga itu adalah Garuda Pancasila, sebagai lambang negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Lalu keempat ada lagu Indonesia Raya, yang menggambarkan semangat perjuangan menuju kemerdekaan. Lalu yang kelima adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan yang keenam adalah Pancasila, yang menjadi dasar falsafah sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Semua simbol ini bukan hanya sekedar lambang, tetapi mengandung nilai sejarah, perjuangan, dan cita-cita dari sebuah bangsa. Lalu kita masuk ke fondasi konstitusi dan teritorial NKRI. Selain simbol negara yang tadi, identitas nasional juga diperkuat oleh fondasi hukum dan wilayah negara. Pertama adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Kedua adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bentuk negara kesatuan menunjukkan bahasa Indonesia adalah salah satu negara yang utuh dan tidak terpecah-pecah. Ketiga adalah wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia yang menempatkan seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Keempat adalah kebudayaan daerah. Berbagai budaya lokal yang ada di Indonesia menjadi bagian penting dari budaya nasional. Oleh karena itu, keberagaman budaya harus dijaga karena merupakan kekayaan bangsa. Kira-kira seperti itu. Kita masuk ke slide selanjutnya, Pancasila sebagai karakter dan ruh bangsa. Jika simbol-simbol negara merupakan identitas yang tampak, maka Pancasila merupakan identitas yang bersifat non-simbolik. Pancasila menjadi ruh dan karakter bangsa Indonesia. Sila pertama membentuk karakter religius dan menghormati kehidupan beragama. Sila kedua membentuk masyarakat yang beradab, humanis, dan menghargai sesama manusia. Sila ketiga menanamkan semangat persatuan dan toleransi. Sila keempat mengajarkan demokrasi melalui musyawarah mufakat. Dan sila kelima menanamkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, Pancasila bukan hanya teks yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Baru di sini kita masuk ke refleksi generasi digital. Saat ini kita hidup di era digital dan globalisasi. Informasi dari berbagai negara dapat dengan mudah diakses melalui internet dan media sosial. Hal ini membuat dampak positif sekaligus juga tantangannya. Salah satu tantangan yang muncul adalah dominasi budaya asing seperti K-pop, drama Korea, maupun budaya populer dari negara lain. Selain itu, penggunaan bahasa asing juga semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini dapat menjadi ancaman apabila generasi muda mulai melupakan nilai-nilai bangsa dan juga kehilangan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia dan mengabaikan semangat gotong royong serta toleransi. Namun, globalisasi tidak selalu berdampak negatif. Jika disikapi dengan bijak, budaya asing dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan global. Yang terpenting adalah tetap menjadikan Pancasila dan identitas nasional sebagai landasan utama kita. Dengan demikian, kita dapat beradaptasi dengan perkembangan dan tanpa kehilangan jati diri kita sebagai bangsa negara Indonesia. Kira-kira seperti itu penjelasan di refleksi generasi digital ini. Sekarang kita masuk ke sintesis membangun bangsa yang utuh. Ini merupakan bagian kesimpulan kita pada materi ini. Berdasarkan seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa identitas nasional merupakan jati diri bangsa Indonesia yang terbentuk dari nilai budaya, sejarah perjuangan, dan cita-cita bersama. Identitas nasional lahir melalui proses sejarah yang panjang, terutama karena adanya persamaan nasib selama masa penjajahan serta keinginan untuk merdeka. Identitas tersebut diwujudkan melalui berbagai simbol negara seperti bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, semboyan, dan juga Pancasila. Selain itu, identitas nasional juga diperkuat oleh UUD 1945, NKRI, Wawasan Nusantara, dan Kebudayaan Nasional. Di era globalisasi, identitas nasional harus terus dijaga dan diperkuat agar bangsa Indonesia tidak kehilangan karakter dan jati dirinya. Pancasila harus tetap menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan zaman, terutama pada zaman ini. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, di sini materi yang saya sampaikan tadi disusun berdasarkan berbagai referensi ilmiah. Dapat kita lihat sendiri di sini dan juga dapat kita akses. Kira-kira seperti itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai identitas nasional. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menjaga jati diri dan bangsa Indonesia di tengah perkembangan zaman yang semakin global. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian materi. Ke akhir kata saya ucapkan terima kasih.